Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Halo, apa kabar? Semoga baik selalu dan jangan sakit-sakit ya. Berjumpa lagi dengan kakak. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM. Jadi adik-adik sudah tahu belum ya apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau HAM itu? Jika belum tahu, kakak jelaskan sedikit ya adik-adik. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, pada intinya, hak asasi manusia atau HAM sudah melekat pada diri setiap orang sejak mereka dilahirkan ya adik-adik. Jadi, hak asasi manusia atau HAM itu berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal atau menyeluruh ya adik-adik. Hak asasi manusia atau HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi dan saling berhubungan serta saling bergantung satu sama lain. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM menunjukkan nilai normatifnya hak asasi manusia sebagai hak yang fundamental, di mana ditegaskan dalam pasal 1 yaitu semua manusia bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan. Untuk pengertian hak asasi manusia atau HAM sendiri yang sudah kakak jelaskan tadi di awal, itu ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ya adik-adik. Untuk selanjutnya, implementasi hak asasi manusia secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam KUHP menurut ketentuan pasal 117 ayat 1, yaitu yang mana berbunyi keterangan tersangka dan atau saksi-saksi yang diberikan tanpa tekanan dari orang-orang atau dalam bentuk apapun, yaitu di mana artinya dengan adanya pasal tersebut pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dengan menghormati hak asasi manusia dari orang tersebut. Oleh karenanya, kita sebagai makhluk hidup harus saling menghormati terhadap orang lain ya adik-adik, karena setiap orang memiliki hak masing-masing yang harus dihormati. Jadi, penting bagi kita untuk belajar toleransi terhadap sesama manusia ya adik-adik. Untuk macam-macam hak asasi sendiri itu dibagi menjadi 6 ya adik-adik. Yang pertama ada hak asasi pribadi, di mana pada hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya seperti kebebasan bergerak, bebas menyampaikan pendapat, hingga bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Selanjutnya ada hak asasi politik. Hak ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang. Ini seperti hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik atau ikut kegiatan pemerintah. Dan yang ketiga ada hak asasi hukum, di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah.
Jadi, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu juga hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi, di mana hak ini maka tiap-tiap individu bisa terlibat dalam kegiatan perekonomian, bisa kegiatan jual beli, melaksanakan perjanjian kontrak, atau memiliki pekerjaan yang pantas. Untuk hak asasi yang kelima yaitu hak asasi peradilan. Hak ini bagaimana tiap individu mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Dan untuk yang terakhir ada hak asasi sosial budaya. Hak asasi ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat, bisa mendapatkan pengajaran atau mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat setiap orang. Nah, jadi itu ya adik-adik untuk macam-macam dari hak asasi manusia. Untuk yang selanjutnya, kakak akan membahas tentang ciri-ciri hak asasi manusia atau HAM. Ciri-ciri hak asasi manusia dibagi menjadi 4. Untuk ciri yang pertama adalah hak asasi manusia yang bersifat hakiki, di mana yang artinya hak asasi manusia yang telah dimiliki manusia sejak lahir. Bahkan ketika manusia itu sejak masih di dalam kandungan. Jadi, bisa diartikan bahwa hak asasi manusia adalah kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Hak asasi manusia akan selalu ada di sepanjang kehidupan manusia. Jadi, jika ingin menghapuskan hak asasi manusia, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Untuk ciri yang kedua, yaitu hak asasi manusia bersifat universal, di mana hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Jadi, hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh karena itu, dimanapun manusia itu berada, hak asasi manusia atau HAM harus dijunjung tinggi dan selalu dihormati. Untuk yang selanjutnya, ciri yang ketiga, hak asasi manusia bersifat tetap, di mana hak asasi manusia akan tetap ada dan melekat pada diri manusia. Sebagaimana hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan untuk manusia. Keberadaan hak asasi manusia merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dan untuk ciri yang terakhir yaitu hak asasi manusia bersifat utuh, di mana hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Karena semua orang memiliki hak yang utuh, seperti hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lainnya. Selanjutnya, kakak akan menyebutkan undang-undang yang mengatur hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, pasal 28A yaitu mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak keluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh. Pasal 28D mengatur tentang hak kebebasan beragama. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Pasal 28F mengatur tentang hak komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir, pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Nah, jadi itu penjelasan tentang hak asasi manusia atau HAM ya adik-adik. Semoga mudah dipahami dan dimengerti untuk adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sampai jumpa.